Teman-teman, selamat bagi teman-teman yang sudah memutuskan diri untuk kembali ke desa, membangun desanya, karena melalui desa pun selain bertani, kita bisa beternak, ya, tidak kalah pentingnya juga kita bisa membuat wisata desa, pariwisata desa, seperti yang saya sampaikan kali ini di Blogspot. Ini kami ingin memberikan ide jika teman-teman usahanya pariwisata, ide website untuk pariwisata pedesaan di daerah yang pegunungan view-nya, yang sawah view-nya. Seperti di video ini juga boleh putar videonya. Ini kami sendiri yang seperti ini bisa dilanjutkan. Berikut kami berikan beberapa saran untuk pembuatan website pariwisata pedesaan yang fokus pada daerah pegunungan maupun sawah, bisa juga daerahnya pantai gitu ya. Uh, Pertama kali kita harus memilih nama domain yang relevan dengan usaha tersebut. Nah, kalau di sini kami misalnya sawah yang indah atau wisata pedesaan pegunungan.com yang itu misalnya itu bisa menjadi referensi bagi teman-teman agar tujuan situsnya nanti sesuai dengan apa yang kita ingin orbitkan atau apa yang kita ingin brandnya ambil gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, desain nanti agak lebih menarik, ya, di mana kita membuatkan suatu desain yang menarik dan intuitif untuk website yang Anda akan buat, menggunakan gambar-gambar yang berkualitas, gambar itu yang indah dari berbagai macam sudut pandang eh, keunggulan yang ada di pedesaan tersebut, sehingga membuat daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke tempat Anda. Bisa juga wisata kuliner yang khas di daerah itu, teman-teman bisa buat dan tampilkan di website. Ini juga selain nama web tadi, itu adalah domain, hostingnya juga harus ada, sehingga nanti ada user dan password cPanel untuk teman-teman membuat platform WordPress agar benar-benar berada di dalam user dan password cPanel tersebut, sehingga uh, saat kita menaikkan gambar juga, ini gambarnya harus namanya menyesuaikan dengan di konten mana akan ditaruh. Misalnya kalau sawah di sawah atau activity misalnya gitu. Kalau orang dalam keadaan mau trekking dan sebagainya itu bisa dibuat di situ. Terus yang ketiga, jangan lupa membuat informasi dari destinasi wisata tersebut dengan bermacam-macam referensi yang didapat, dikumpulkan dulu atau bisa tulis nanti direvisi lagi secara globalnya, entahlah itu tentang destinasi wisata daerah pegunungan atau sawah atau dan yang ingin ditargetkan, dengan menjelaskan apa bedanya dengan tempat lain dan bagaimana aktivitas yang dilakukan di sana, tempat-tempat menarik apa namanya, tempat menarik apa saja yang ada, dengan fasilitas di setiap lokasi yang Anda ingin sampaikan. Untuk yang keempat, bisa juga dibuatkan foto yang real, foto sebenarnya yang kita rangkum dalam foto galeri. Bisa juga videonya, video per pesona alam di sana menggunakan video dari desa setempat, sehingga benar-benar mencerminkan atau membantu pengunjung memiliki bayangan atau yang ingin akan dikunjungin. Jangan sampai sekarang tidak zamannya kita membohongi ya, mengedit itu tidak usah terlalu keras, karena lebih baik yang sebenarnya saja, sehingga yang real ini ya yang akan menarik perhatian pengunjung. Yang kelima, deskripsi budaya yang ada di sekitar itu, mungkin ada tradisional budaya, mungkin ada baris yang beda atau tari-tarian yang sakral di daerah itu dan kapan dipentaskan, itu juga bisa menjadi cerita
tentang kehidupan sehari-hari penduduk sekitar desa tersebut untuk ditampilkan di website. Kegiatan-kegiatan pertanian maupun peternakan dan perkebunan yang dilakukan di desa tersebut itu juga bisa ditampilkan dalam websitenya, sehingga acara-acara budaya ini juga bisa akan menjadi event yang menjadi planning wisatawan untuk berkunjung suatu desa yang Anda ingin tonjolkan. Karena dengan demikian Anda akan bisa mendapatkan hasil dari paket yang Anda buat atau hasil untuk masyarakat sekitar karena promosi yang Anda buat di website. Dan dengan website yang hidup seperti itu, maka akan memberikan traffic yang semakin bagus juga kepada website Anda. Kedepannya bisa di website itu dipasangin iklan-iklan dari sponsor untuk mendapatkan hasil minimum untuk perpanjangan website ke depannya. Itu bisa juga dibuat. Untuk yang keenam, aktivitas wisata. Nah, ini banyak bisa ditampilkan ya, aktivitas wisata sekitar itu mungkin membajak sawah, hiking, bersepeda, mengunjungi kebun apa yang ada di sekitar itu, mungkin tanaman-tanaman obat atau tanaman-tanaman zaman dulu yang berkhasiat atau tanaman yang langka, itu bisa dipakai untuk aktivitas wisata di daerah itu yang bisa Anda pasang pada website. Untuk yang ketujuh, akses akomodasinya bagaimana, itu bisa juga disampaikan. Bila perlu kita membuat pondok-pondok wisata, atau kalau mereka pingin lebih ke alam lagi, bisa membuat perkemahan seperti itu ya, kemah-kemah wisata yang bisa ditampilkan, sehingga Anda juga mendapat partner lagi di bidang penyewaan tenda, penyewaan kemah itu yang bisa menjadi partner website. Seandainya banyak dikunjungin kan, mereka lama-lama bisa memasang bannernya dengan bayaran tertentu, sehingga Anda website ini benar-benar akan membiayai dirinya sendiri. Dari ide Anda akan mendapatkan benefit bagi partner lain ya, seperti penyedia akomodasi, penginapan, ada villa, mungkin homestay atau rumahnya yang disewakan, itu bisa menjadi pedoman untuk teman-teman pakai. Terus testimoni dan ulasan dari yang menginap atau yang mengunjungi desa tersebut, teman-teman bisa mintain, bisa berikan mereka berbicara kalau bisa ya, kalau tidak foto, kalau lebih bagus lagi memang videonya. Testimoni-testimoni itu akan lebih menarik bagi calon pengunjung ke depannya, dan pengunjung pun merasa puas karena mereka merasa dimanusiakan atau dianggap tamu yang dihormati gitu ke desa itu ya. Untuk yang kesembilan, kontak dan pemesanan. Ini jangan sampai kontak yang Anda pasang misalnya WhatsApp atau nomor HP atau email ini mati ya, sehingga lepas kontak. Nah, ini juga sangat penting untuk diperhatikan di dalam website. Bagi teman-teman yang sudah punya website atau yang akan membuat website, kontak ini sangat-sangat dipentingkan dan harus linknya sesuai. Misalnya kalau kita membuat formulirnya ini benar-benar kalau diisi akan masuk ke mana kita tunjukkan, ke email atau ke WhatsApp, itu bisa dilakukan dengan baik. Terus di samping web itu kita dukung dengan blog maupun berita linknya, sehingga membuat bagian dari blog dan berita ini ya yang akan menaikkan rating SEO website Anda gitu. Ingatlah bahwa tujuan utama website Anda itu adalah mempromosikan destinasi wisata dari pedesaan tersebut. Walaupun tujuan-tujuan lain akan banyak ada. Satu, menunjukkan identitas Anda sebagai pembuat, memberikan donatur atau partner lain untuk memasang iklan maupun linknya. Itu banyak lagi. Sampai di sini dulu teman-teman, kami berikan
ide tentang membuat website untuk pariwisata pedesaan di daerah pegunungan maupun sawah maupun di daerah dekat laut gitu ya. Apapun destinasinya, yang penting Anda memiliki ide untuk diam di rumah, sehingga ini bisa menjadi kantor online Anda, tempat Anda jualan tentang jasa informasi yang bisa Anda link dengan seperti ini. Kami link dengan YouTube. Nanti teman-teman kalau ingin masuk ke YouTube kami dari sini bisa masuk menemui YouTube kami yang lain untuk tips dan triknya. Jangan lupa di follow dan jangan lupa di subscribe, terus di like dan juga komen agar kami tetap semangat di dalam berbagi, memberikan tip atau cara untuk menjalankan suatu usaha dengan menggunakan web SEO optimasi.